Merawat bumi, lalu juga merawat tanaman dan sesama, sebenarnya memiliki nilai yang sama dengan merawat hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa belajar menemukan Tuhan itu dengan melalui perantaraan merawat ternak ataupun merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nama saya adalah Bruder Dieng Karnedi SY. Saya di sini sebagai manajer edukasi, sekaligus saya merangkap sebagai manajer marketing. KPTT Salatiga itu beralamat di Jalan Mayangsari nomor 2, Salatiga. KPTT itu memiliki kepanjangan Kursus Pertanian Taman Tani. Jadi ini adalah lembaga yang berdiri sejak 1 September tahun 1965. Didirikan oleh 3 kelompok. Yang pertama itu adalah Petani Pancasila, lalu yang kedua itu IKIP Sanata Dharma, dan yang ketiga Seksi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dulu didirikan sebagai tanggapan terhadap persoalan krisis pangan yang terjadi di Indonesia. Karena setelah Indonesia merdeka 20 tahun kemudian masih menghadapi banyak tantangan terkait dengan pangan. Kegiatan utamanya adalah kursus pertanian tetapi juga kursus peternakan. KPTT ingin menjadi tempat rujukan bagi siapa saja yang ingin belajar pertanian dan juga peternakan. Jadi ini adalah lembaga yang terbuka bagi semua untuk belajar pertanian dan peternakan di tempat ini. Tempat ini juga dimaksudkan untuk menjadi tempat untuk belajar tentang ekologi. Kalau kita berbicara tentang ekologi, kita akan selalu terhubung dengan sesama, dengan alam, dan yang paling penting juga terhubung dengan Allah. Jadi lembaga ini ingin mengajari banyak orang untuk membangun hubungan yang harmoni dengan sesama, dengan alam, lalu juga dengan Allah. Harapannya dengan bertani dan beternak, manusia yang ada di sini itu bisa belajar untuk membangun relasi dengan sesama, dengan alam, dan juga dengan Allah. Merawat bumi, lalu juga merawat tanaman dan sesama, sebenarnya memiliki nilai yang sama dengan merawat hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa belajar menemukan Tuhan itu dengan melalui perantaraan merawat ternak ataupun merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Saya sendiri secara pribadi itu merasakan menemukan Tuhan ketika saya merawat misalkan tanaman labu. Bagaimana dia bertumbuh, berkembang, lalu menghasilkan buah. Saya sendiri hanya memiliki peran sedikit untuk merawat tanaman ini. Tetapi Allah sendiri yang merawat di situ. Dan saya bahagia di situ karena merasakan ada andil Tuhan di situ. Dan itulah artinya menemukan Tuhan dalam pertanian. KPTT tahun ini 60 tahun usianya. Kami merasa ada impact yang cukup besar dari peranan KPTT, khususnya bagi mereka yang pernah menjalani kursus, magang, ataupun live-in di tempat ini. Paling tidak, tahun lalu saya membuat sebuah survei, dan di situ saya menemukan banyak orang itu menemukan minat di bidang pertanian, dan mereka mendalami itu sungguh-sungguh. Lalu juga mereka semakin mencintai lingkungan yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, pengalaman saya 5 tahun melayani di tempat ini, saya secara pribadi tidak pernah merasa takut akan terjadinya krisis para petani atau orang tidak mau lagi bertani. Saya tidak takut. Kenapa? Karena dari kenyataannya yang saya alami atau yang kami alami di sini, ada banyak sekali orang muda yang datang ke tempat ini. Misalkan anak magang dari berbagai macam universitas, lalu juga dari sekolah-sekolah pertanian. Belum lagi mereka yang live-in, mereka yang kursus di tempat ini. Dan saya yakin sebagian besar dari mereka itu nanti akan menjadi kader-kader di bidang pertanian ke depannya. Kami bersyukur bahwa KPTT saat ini masih menjadi tempat favorit yang dikunjungi oleh banyak orang. Tahun 2023 itu ada sekitar 2.800 orang. Tahun 2024 ada sekitar 2.500-an orang yang melakukan aktivitas yang sama terkait dengan pertanian dan peternakan.
KPTT memiliki luas 10 hektar dan terbagi menjadi 3 area. Di area pertama itu area pusat, di sini dikembangkan khusus untuk pertanian sayur mayur, jadi kelompok sayuran daun. Lalu juga ada peternakan unggas, ada juga peternakan sapi, lalu juga domba. Lalu juga tempat ini menjadi pusat untuk pembelajaran, ya, berbagai macam model pertanian, termasuk area pembibitan, juga ada area jamur, lalu juga ada area budidaya maggot. Lalu di area 2 itu toko untuk menjual produk-produk pertanian, lalu juga sayur mayur. Di area 3 itu terdapat area perkebunan, ada perkebunan kopi, lalu juga ada alpukat, ada jeruk, lalu juga ada durian. Jadi mereka yang berkunjung dan belajar di sini tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi sungguh-sungguh akan berpraktek karena kami punya lahan yang cukup luas. Jadi kami memberi banyak kesempatan bagi para siswa untuk belajar langsung dengan praktek pertanian di lahan-lahan yang kami miliki di tempat ini. Kami juga terbuka bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk dana, ya, bisa juga tetap menjalani kursus di tempat ini. Kami pernah juga melakukan open donasi, ya, untuk para peserta kursus. Kami juga membuka, misalkan bagi mereka yang tidak mampu sungguh, ya, membuka program volunteer. Jadi mereka bisa belajar di tempat ini, tinggal di tempat ini, semuanya gratis, bahkan kami beri uang saku, gitu ya. Itu program volunteer untuk mereka yang memang tidak punya dana, ya, untuk belajar pertanian, ya. Setiap per 3 bulan sampai 4 bulan kita bisa menerima 2 orang, ya, untuk kegiatan volunteer belajar pertanian dan peternakan di tempat ini. Paling banyak jenis tanaman yang diproduksi di sini adalah tanaman sayuran, terutama dari keluarga Brassica. Jadi ada sawi-sawian, ada selada, ada kale, dan itu yang cukup diminati oleh banyak orang. Lalu juga jenis tanaman buah seperti tomat, kacang panjang, buncis, beet, lalu juga jagung. Kami di sini mencoba mengusahakan budidaya secara organik. Kami tidak menggunakan bahan-bahan pestisida di tempat ini, jadi memang murni produk sayur mayur, lalu juga peternakan yang kami produksi itu diusahakan sesehat mungkin. Di sini menerapkan juga yang namanya itu sustainable farming. Salah satu prinsip dari sustainable farming itu adalah memproduksi makanan yang sehat, dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk memproduksi makanan yang sehat. Artinya dari segi budidayanya kita tidak menggunakan bahan-bahan residu yang mencemari itu, karena kami tahu kalau makanan itu dimakan orang lain dan itu mengandung residu dari pestisida misalnya, ya itu akan merusak kesehatan orang lain, dan kami punya prinsip tidak mau melakukan itu. Harapan kami ke depan KPTT ini sungguh-sungguh menjadi pusat, ya, untuk pelatihan kursus pertanian dan peternakan. Dan kami juga berharap semakin banyak orang muda yang tertarik terhadap pertanian dan peternakan. Karena apa yang mereka kerjakan itu menjadi pekerjaan yang vital bagi kehidupan banyak orang, menyediakan makanan bagi banyak orang. Bagi teman-teman yang ingin belajar kursus di KPTT atau sekedar berkunjung, silakan teman-teman bisa melihat-lihat di website kami, yaitu kptt-salatiga.id, atau mengunjungi Instagram kami, KPTT Salatiga. Lalu di sana juga nanti akan tertera nomor kontak KPTT yang bisa dihubungi. Silakan teman-teman bisa menghubungi kami melalui DM ataupun melalui WhatsApp edukasi, dan kami dengan senang hati akan membalas, ya, setiap chat ataupun pertanyaan yang teman-teman akan ajukan kepada kami. Program-program kami itu bisa juga dilihat di dalam website, dan kami terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar, lalu juga kursus, live-in, magang, menjadi volunteer di tempat kami. Siapa saja, tanpa membatasi usia juga.
Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe Cap Capung.